kemudian ada tabel monitoring. Emosinya baik tuh di hari Senin. Perilakunya baik. BAB-nya skala 4. Bisa dilihat itu ada tipe 1 ya di pojok kanan atas, ada tipe 2, tipe 3 sampai tipe 7. Tipe 1 itu dysbiosis, yang hitam-hitam kecil-kecil keras, itu dysbiosis. Jadi jelek. Tipe 2 juga masih jelek. Berkumpul tapi crack dia. Jadi kayak cuman menyatu aja gitu. Yang tipe 3 sudah mulai kayak sosis tapi retak-retak. Itu juga masih belum bagus. Yang bagus itu tipe 4. Tipe 5 juga masih oke sebenarnya. Jadi terpotong-potong, boleh. Kalau tipe 6 dan tipe 7 sudah diare ya. Maksudnya encer-encer kayak begitu. Meskipun nggak harus 6 kali BAB, sekali BAB tapi tipenya 6 atau 7, itu berarti juga ada masalah. Leaky gut juga. Nah, kemudian di hari Selasa, menunya pesmol ikan bandeng. Tapi saya pakai bandeng laut. Bukan bandeng yang tambak ya. Jadi ada jual bandeng itu airnya campuran gitu loh, kayak payau gitu. Itu lebih enak, rasanya juga lebih enak. Bandeng laut itu saya masak pesmol. Itu pagi siang malam makan. Snacknya alpukat saya kerok pakai madu sedikit dan garam mineral sedikit. Waktu siang dia udah nggak mau alpukat tuh, dia maunya minum kaldu. Ya sudah, kasih kaldunya pesmol tadi. Jadi pesmol bumbunya itu kan kuning gitu kan ya. Itu tak kasih air. Saya kasih air, jadilah kaldu. Saya kasih bandengnya sedikit, tapi nggak saya kasih bandengnya. Cuman airnya aja, itu boleh juga. Malamnya mau dia makan alpukat. Monefnya gimana? Emosinya baik, perilakunya alhamdulillah baik, BAB-nya juga bagus. BAB bagus ini berarti BAB hari Senin ya. Karena dia makan sop ayam wortel jahe sama bengkoang hati ayam ungkep. Nah, itu boleh ya hati ayam ungkep tadi kelewat. Yang penting dari ayam. Punyanya ayam. Satu kesatuan dengan ayam itu boleh. BAB-nya skala 4 di hari Selasa, steamingnya nggak ada. Itu Senin, Selasa, Rabu bagus. Tapi masuk di hari Kamis dan Jumat, itu saat keluar pancake pisang almond, terus di hari Jumat juga keluar apel kukus cinnamon, itu jadi error. Emosinya agak emosian, perilakunya ketawa sepanjang hari. Wah, ketawa-ketawa pokoknya. BAB-nya skala 3, itu BAB hari Kamis ya. Mungkin karena makan almond. Almond itu kan tinggi fenol dan tinggi lemak. Jadinya dia BAB-nya agak lunak. Agak keras ya. Karena oh ini harusnya skala 5 ini. Maaf saya salah ketik ini. Skala 5 itu Jumat itu. Karena makan almond dia agak lunak. Tapi steaming juga dia ngoceh terus, ngoceh-ngoceh yang nggak jelas. Jadi ngocehnya Abizar tuh bukan ngoceh yang ngajak ngomong ya, atau membicarakan hal yang bermakna, enggak. Jadi ngocehnya itu karena dia itu suka planet gitu. Karena saya pernah cerita ke Bumi, jadi dia nyebutin planet Uranus, planet Neptunus, ada planet ini, galaksi Andromeda, ada galaksi ini, bla bla bla. Itu diomongin terus berkali-kali gitu. Nah, kemudian di hari Sabtu ya, di hari Sabtu itu jelek, makin jelek, emosinya jelek, marah-marah. Perilakunya ketawa-ketawa, lebih dahsyat ketawanya. BAB-nya skala 3. Ini skala 3, ini salah, harusnya skala 5 ya, ini tipe 5. Kemudian steaming-nya ngoceh. Nah, ini sudah red flag ya. Saya udah tahu, oh iya, ini kebanyakan fenol, ya kan? Karena ayam itu nggak jadi alergi ke ABI. Kenapa saya bisa memutuskan gitu? Karena Senin dia makan ayam, nggak apa-apa, perilakunya baik. Kok aku hari Jumat makan ayam, terus telur sama Kamis sama Jumat kan telur sama ayam. Gitu kan produksinya ayam toh. Itu sebenarnya nggak apa-apa, perilakunya baik. Tapi kok di hari Sabtu kok ketawa, di hari Jumat kok ketawa. Padahal ayam dan turunannya itu enggak apa-apa. Berarti bukan ayam, tapi pancake pisang tadi, fenol. Berarti ini fenol.
Gitu kesimpulannya. Jadi saya dapat rumus kalau apel kukus digabung berdekatan dengan pancake pisang, almond, itu jadinya error banget. Sehingga saya memutuskan dalam seminggu keluar fenol itu 1-2 kali aja, tapi dengan jarak hari yang agak panjang. Misalkan Senin udah makan fenol, ya Minggu jangan makan fenol, deket dong. Kemis lah makan fenol lagi. Itu nggak apa-apa ternyata seperti itu. Nah, ini yang saya maksud. Diet rotasi dan eliminasi sembari nutrigenomik. Itu yang begini. Sebenarnya nutrigenomik itu bisa banget dites ya. Nanti di belakang akan ada review. Itu dites, kita tinggal lihat, oh anakku ini genetiknya itu lebih cocok makan western, makan yang daging-dagingan. Kalau makan yang sayur dia kurang oke gennya. Gennya itu memang suka yang begini. Ya nggak apa-apa kalau kita mau tes seperti itu. Tapi memang lebih mahal ya, relatif lebih mahal. Dan saya lebih suka yang manual begini. Selain lebih murah, lebih akurat menurut saya karena langsung kelihatan gitu loh. Kalau misalkan kita tes kan itu mungkin untuk orang tua yang nggak sempat ya melakukan diet seperti ini. Itu bisa pakai tes. Jadi bijaksana aja. Kalau memang nggak sempat ngelakuin seperti ini, ya udah tes aja. Tapi kalau sempat banget untuk melakukan hal seperti ini, lakukan. Karena kita bisa benar-benar ngelihat kalau begitu makan almond langsung error. Kalau nggak makan almond nggak apa-apa. Oh iya, berarti almond ini menyebabkan anakku ketawa karena tinggi fenol. Gimana ya kalau misalkan aku beli enzim yang pemecah fenol, terus tak kasih almond? Cobain. Jadi kalau mencoba sesuatu yang baru itu di saat dia tenang. Misalkan hari Senin. Saya di minggu berikutnya, saya kasih lagi almond. Jadi ada wortel panggang, bengkoang, sama kacang almond murni, kacang almond biasa nggak saya apa-apain. Saya kasih. Ternyata nggak error. Mungkin jumlahnya sedikit, ya kan? Terus minggu depan saya kasih lagi almond, tapi enzimnya 5. Tak kasih Frigas itu 5. Itu nggak error. Saya juga nggak ngerti padahal nggak ada pemecah fenolnya. Itu nggak error ya. Terus saya punya pikiran, berarti kalau saya pakai enzim yang ada pemecah fenol, bisa jadi nggak ketawa. Mungkin fenolnya dibuang, ya kan? Kelebihannya tuh bisa dibuang. Tuh. Bu Yusita, boleh Ya. tanya sebentar ya? Iya, Bu. Tadi itu pancake pisang almond itu kan nggak bagus, tapi nggak Ya. langsung terjadi hari Kamis itu ya, nggak bagusnya ya. Besoknya ya baru Iya, baru besoknya, Bu. Besoknya. karena ditambah apel kukus cinnamon itu ya. Ya. Jadi mungkin Kalau yang hari Kamis itu ada toleransi badannya dengan fenol. Mungkin oh iya fenolnya iya. masih oke. Misalkan Jumat Mm-mm. nggak saya kasih apel, mungkin baik, Bu. Mungkin nggak apa-apa dia. Nah, kalau yang hari Sabtu itu kenapa dia jelek? Karena padahal ini nggak ada fenolnya. Karena fenolnya numpuk, Bu, dari hari Kamis dan Jumat. Oh, jadi 2 hari berturut-turut itu Iya, nggak? Oh ya. itu Oh. yang terjelek di hari Sabtu karena numpuk banget ya. Nah, oke oke. Terima kasih. Nah, Berat ya, Bu ya? nggak berat, Bu. Ini jangan diomong berat. Nanti orang-orang tua itu Enggak ya. ini Ini nggak berat, ringan kok, bisa bisa lah. dilakoni. Ibu mau kita ngomong sebentar masalah ini atau nanti pertanyaan terakhir aja ya, Bu ya? Ini selesaikan dulu Pertanyaan, ya, Bu ya, ya? pertanyaan terakhir Oke, aja. iya. Nah, ini yang berikutnya itu tadi contoh fenol ya. Sekarang contoh yang alergi protein. Nah, menu yang tadi itu saya pindah ke sini. Hari Selasa, ikan bandeng itu saya ganti pakai ikan kakap. Saya panggang pakai madu. Nah, itu nggak apa-apa ya dia. Di hari Selasa itu nggak ada menunjukkan hal-hal yang gimana-gimana gitu. Hari Rabu makan daging. Daging kan tadi sudah masuk makanan yang aman ya, yang di tabel pertama. Kok tiba-tiba dia beruntusan? Kok beruntusannya banyak banget kecil-kecil? Nah, saya curiga bukan karena soto Bandung sapi, tapi karena ikan kakap kemarin. Ya, jadi itu yang dinamakan delay. Alerginya delay nggak langsung terjadi dalam waktu singkat. Bisa aja delay ya, jadi kayak ada jeda dulu, tiba-tiba keluar beruntusan. Itu beruntusan tuh bisa seminggu.
Kalau alergi yang ke kulit itu biasanya begitu. Itu bisa agak lama. Meskipun emosi dan perilakunya baik ya, ini baik. Ya kan? Yang rebo baik, nggak ada steaming. Nah, ini di hari Jumat. Di hari Jumat kok emosinya sedang, cenderung berarti nggak baik ya. Kalau sedang itu berarti ada marah-marahnya. Ngoceh. Nah, coba dilihat. Ini dia makan apa? Ayam nggak apa-apa. Yang ini, nah ini keluar ada pisang almond nih, ya kan? Hari Kamis dia makan almond, terus dia ketawa. Nah, bisa jadi memang fenolnya, plus dia badannya emang lagi inflamasi kan, begini nih. Dia lagi imunnya lagi jelek juga, beruntusan kecil-kecil juga. Ini agak error lah, intinya anak saya lagi error nih hari Jumat nih. Kemudian di hari Sabtu udah aman, dia ada pepes ikan kembung, nggak apa-apa dia ternyata. Oke, cuman beruntusannya masih, ya kan? Kesimpulannya apa? Hari Rabu muncul alergi pada kulit setelah makan menu hari Selasa. Ini ya, di Selasa ya makan ini. Yaitu ikan kakap. Efeknya pada kulit kurang lebih 5 hari, meski tidak ada perburukan emosi dan perilaku pada anak. Jadi ikan kakap sementara tidak dimunculkan sampai gejala gatalnya mereda. Saya nggak akan keluarin kakap sampai Abizar sembuh total beruntusannya. Nanti setelah beruntusannya itu sembuh total, ikan kakap akan saya keluarkan lagi di menu yang aman. Contohnya yang ayam ini ya. Jadi waktu hari Senin makan ayam, nanti saya ganggu pakai ikan kakap di siang hari. Saya panggang aja atau saya kukus yang nggak macam-macam bumbu, cuman ikan kakap pakai garam. Nah, itu saya kukus. Saya panggang pakai minyak wijen, kadang juga begitu. Itu saya lihat. Kalau beruntusan lagi berarti benar ikan kakap. Kalau nggak beruntusan, mungkin sudah ada toleransi di badannya bahwa zat ikan kakap tadi itu nggak jadi, sudah berkawan gitulah istilahnya, sudah berteman gitu. Jadi nggak jadi, histaminnya nggak muncul banyak karena sudah terkoding dengan baik. Oh, kakap ternyata kemarin udah beruntusan nih. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak muncul beruntusan lagi. Tapi kalau masih muncul lagi, misalkan nih orang tua di rumah seperti ini, terus ikan kakap dimunculkan lagi masih beruntusan kecil, ya berarti coret dulu. Jadi jangan dipakai dulu ikan kakap. Toh ikan tuh banyak ya jenisnya, jadi jangan takut. Ikan kakap di skip dulu sampai kapan-kapan atau bulan depan dikasih 5 gram. Dikasih 1 sendok makan aja. 1 sendok teh, 5 gram. Kalau ada reaksi yang langsung, ya berarti memang nggak bisa makan ikan kakap dulu. Sembuhin dulu leaky gut-nya, dan itu prosesnya panjang. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Jadi ya nggak apa-apa nggak makan ikan kakap, makan yang lain, kan ada salmon, ada tuna, ada bawal, ada ekor kuning, ada ikan kembung, dan lain sebagainya. Jadi begitu ya. Kemudian ini, ikan kakap pada menu Selasa diganti ikan jenis lain, boleh, misalkan bandeng, salmon, dori, ikan kembung. Kemudian diamati apakah ada reaksi pada kulit. Jika timbul, catat lagi. Bandeng dan kakap masuk list bahan makanan yang alergi. Kemudian kapan dimunculkan lagi? Seperti yang saya bilang tadi, list alergi diberikan dengan jumlah sedikit, misal 5 gram di hari anak tenang. Jadi jangan takut memberikan disrupsi di anak yang tenang. Kalau orang tua mungkin di rumah itu sangat menantikan anaknya tenang. Kalau saya juga menantikan anak saya tenang karena saya mau kasih bahan makanan yang aneh. Gimana respon dia? Ternyata nggak sedahsyat dulu. Kalau dulu itu saya kasih yang aneh-aneh langsung, errornya langsung. Sekarang enggak. Tadi saya bikinkan Abizar itu almond campur biji-bijian, ada pumpkin seed, ada biji bunga matahari, saya kasih kurma yang sudah direndam, saya kasih madu sedikit, itu jadi bola-bola energi gitu ya, energy ball. Jadi full protein. Itu dia kalau makan 2 atau 3 oke. Tapi tadi makan 5. Dia agak-agak apa ya, euforia gitu. Dia kayak meledak-ledak emosinya. Nah, itu berarti fenolnya tinggi banget tuh. Memang kan ada almond, ada kacang-kacangan yang lain. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Berarti dia tubuhnya punya toleransi kan. Kalau 3 nggak apa-apa, kalau 5 jangan. Memang
sama kayak enzim. Enzim kan nyoba yang paling besar dulu tuh. Dulu Abizar 5 sampai 6. Ternyata diare. Oke, aku kurangin 5, masih diare. Aku kurangin 4. Oke, ternyata BAB-nya bagus. Dia nggak error. Aku kurangin jadi 1, masih error. Berarti belum di dosis 1. Jadi dicari tahu sendiri. Ini yang tahu pasti yang selalu mendampingi ya, yang masak atau mungkin yang memonitoring. Kapan harus berhenti jika pemberian bahan makanan pemicu alergi diberikan berkala, tiap kondisi anak bagus, tetap menimbulkan reaksi. Jadi hentikan atau coret dari daftar bahan makanannya. Jika dalam beberapa bulan reaksi alergi tidak muncul, maka lanjutkan dan keluarkan 1 kali dalam 1 bulan. Jadi misalkan ini sudah Abizar tadi kakap ya, beberapa bulan saya coret, terus saya coba lagi kakap di bulan apa gitu, misalkan di bulan ke-6 gitu, setelah 5 bulan stop, bulan ke-6 makan kakap nggak apa-apa, ya sudah saya keluarin 1 kali aja. Nanti di bulan ke-7 saya keluarin lagi kakap, entah 1 atau 2 kali di jarak yang minggu 1 atau minggu 3. Ternyata nggak apa-apa, oh ya udah, berarti dia sudah nggak apa-apa makan ikan kakap. Bayangkan kalau orang tua itu tes alergi, sudah tahu hasilnya keluar alergi ikan kakap, ya kan? Terus nggak mau nyoba, padahal tubuhnya cuma butuh apa ya, disentil sedikit supaya bereaksi, habis itu udah nggak apa-apa. Kan ada yang seperti itu. Saya juga tes ASIRA melihat Abizar di beras merah itu nggak bisa. Saya coba memang nggak bisa, memang saya buktiin. Kita kasih beras merah itu error. Ketawa, terus menggila gitu ya. Dia kayak loncat sana, loncat sini, nggak bisa diatur gitu. Tapi saya kasih terus. Lama-lama dia nggak apa-apa. Makan mie beras itu nggak apa-apa. Mie beras merah nggak apa-apa. Lama-lama nggak apa-apa. Nah, itu loh yang saya maksud. Cobalah. Kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu. Dan anak kita jadinya terkungkung dengan makanan yang itu-itu aja. Yang harusnya dia bisa makan segala macam untuk menyembuhkan pencernaannya ya. Karena bakteri di dalam pencernaan kan ribuan, ratusan ribu. Nggak mungkin cuma suka makanan putih. Nggak mungkin cuma suka brokoli terus. Nggak mungkin. Pasti dia juga suka makanan yang lain. Kan ada bakteri penyuka serat, ada yang suka dairy, yang susu-susu, suka yang keju-keju, itu kan tipenya beda-beda. Nah, itulah tujuannya kita mendietkan rotasi dan eliminasi. Kemudian usaha saya saat mengatasi reaksi alergi gimana? Antioksidan yang pertama. Saat Abizar itu alergi, biasanya saya kasih aksa, tapi nggak 1 saset ya. Saya nggak tahu kenapa Abizar itu kalau minum aksa, melo. Jadi anaknya jadi pendiam, terus kayak nggak semangat gitu loh, kayak melo banget. Saya kurang paham karena kandungan apa ya. Tapi kalau sedikit nggak apa-apa. Jadi saya setidaknya ada antioksidan lah di dalam tubuh untuk membantu inflamasi tadi. Air kelapa hijau ini udah pasti saya lakukan ya, karena ini pengobatan ala orang muslim, itu air kelapa hijau. Itu sangat membantu. Saat alergi apapun Abizar kalau minum air kelapa hijau itu meredah. Kemudian charcoal powder. Charcoal powder itu binding agent. Jadi dia itu mengikat. Charcoal itu mengikat zat-zat yang jelek, yang nggak bisa diterima tubuh. Keracunan, ya, yang menyebabkan diare, itu minum charcoal powder. Kemudian salah makan, atau kebanyakan, misalkan nih Abizar habis dari ulang tahun, dia makan KFC, makan roti, makan float, misalkan. Nah, itu pulangnya saya kasih charcoal powder. Pastikan charcoal powder itu bukan charcoal powder yang mengandung zat lain ya. Kayak norit itu jangan, karena norit itu ada kandungan apa ya, saya lupa, mohon maaf. Ada kandungan apanya gitu yang kimiawi. Pakai murni charcoal powder. Itu biasanya memang merek luar, tapi juga harganya nggak mahal. Dia dalam bentuk bubuk ada, kapsul ada. Kalau misalkan mau ikhtiar pakai air, bisa. Ada namanya arang bincotan. Arang bincotan itu dari Jepang. Jadi arang itu dimasukkan ke galon, dan kita minum dari situ. Nah, itu mengubah air menjadi lebih banyak mineralnya, menyerap kotoran, menyerap zat-zat yang tidak diperlukan. Intinya dimurnikan. Ya fungsinya sama lah seperti air hidrogen, air kangen water kayak begitulah. Cuman ini versi yang pakai arang ya.
Yang keempat, saya selalu sedia salep eksema atau salep eksim. Nah, saya pakai salep eksim dari Oat. Ya, harganya juga nggak mahal, 55.000 satu cup gitu. Cukup lah. Itu jaga-jaga karena biasanya ada yang gatal. Kalau gatal saya pakein ini. Jadi jangan sampai kalau alergi yang nggak begitu parah. Kalau alergi nggak begitu parah, jangan dikasih antihistamin ya. Karena antihistamin itu gimana ya? Ya side efeknya ada gitu. Saya lebih pilih pakai herbal remedies daripada pakai obat. Kecuali memang gatalnya itu udah parah banget dan dia kesakitan atau bagaimana, mungkin bisa dikasih antihistamin untuk meredakan ya. Tapi ada loh antihistamin yang versi natural itu seperti vitamin C, yaitu antioksidan gitu. Makanya minum antioksidan itu tadi untuk meredakan histamin, lonjakan histamin tadi. Istirahat dan hindari pemicu sementara. Ini contohnya pada kulit. Abizar sudah pernah mengalaminya semua. Ini beruntusan yang paling sering. Akhir-akhir ini saya lagi cobain makan ayam berturut-turut. Jadi Senin ayam, Selasa ceker, Rabu kulit ayam, Kamis ayam lagi gitu. Saya cobain memang. Ternyata langsung beruntusan kayak begini. Dan itu saya cobain ke Abizar dan adiknya. Adiknya pun ikut beruntusan, lebih parah malah daripada Abizar. Abizar itu beruntusannya cuma di dahi, adiknya di sekujur badan. Dan keluar air kecil-kecil. Memang kan kita keluarga yang bakat alergi ya. Suami saya alergi, saya juga alergi, bapak dan ibu saya alergi semua, mertua saya juga alergi, jadi keluarga turunan alergi. Yang mana saya sebenarnya pengen memutus tali alergi ini loh. Bagaimana caranya ya? Saya sehatin lah anak saya, biar anak saya nggak bawa gen alergi yang sangat ekstrim gitu. Perbaiki leaky gut-nya dengan pola makan yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini biduran, ini jarang Abizar. Pernah yang seperti ini sampai ngeri banget saya satu badan, itu saat dia terkena infeksi sistemik. Nah, ini dia lagi detox dulu itu ya, setelah diet gaps, itu sakit 14 hari, panasnya naik turun, dan itu stabil ya, gini, maksudnya panas terus gitu loh, cuma naik 2 derajat, turun lagi, terus naik lagi, tapi sama, sampai malam berhari-hari selama 14 hari itu begini. Nah, setelah dicek lab juga hasilnya nggak ada infeksi bakteri, nggak ada apa. Jadi saya nggak kasih antibiotik, karena nggak ada infeksi bakteri. Cuman memang leukositnya naik. Leukositnya naik. Itu dia langsung keluar ruam-ruam begini. Nah, ini sembuh saat infeksi sistemiknya itu sembuh juga. Jadi waktu dia sembuh ini hilang. Dalam waktu 5 hari sih ini hilang kalau nggak salah, cuman ada noda-noda sedikit gitu. Kalau yang ini yang agak lama. Jadi dia pernah ini memang di pipi ya. Biasanya memang terjadi di pipi atau di hidung. Itu cukup lama, dan ini eksim, jadi eksema itu ini lebih sulit karena imunnya itu turun. Waktu itu saya kasih makanan, waktu itu gaps tanpa suplemen. Saya coba putus suplemen Dr. Ali, nggak minum apapun, jadi cuman antioksidannya itu saya pakai buah-buahan berries, itu keluar yang begini. Nah, ini saya gagal bertahan. Saya nggak kuat karena kasihan anak saya. Saya juga nggak tidur karena garuin dia. Akhirnya saya hentikan, saya kasih suplemen lagi, itu membaik.